Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah sebelumnya sudah menerima kami sebagai tamu hari ini di sela-sela kesibukan Bapak dalam segala aktivitas keseharian terkait pemajuan kebudayaan di Sulawesi Tengah. Ada yang ingin kami tanyakan kepada Bapak terkait hal-hal tentang objek kemajuan kebudayaan. Tapi sebelum itu, kita juga ingin menanyakan sebelumnya soal pengalaman empirik Bapak selama sampai dengan saat ini tentang proses pengelolaan dan pengembangan pengetahuan lokal baik yang benda maupun tak benda yang ada di Kecamatan Tanah Bulan. Baik, sesungguhnya bicara tentang tanah Mulava merupakan kalau kita mau ambil dari histori itu dia bagian dari Pitunggota Ngata Kaili. Ketika kita bicara tentang 10 objek pemajuan kebudayaan, yang salah satunya adalah adat istiadat, kemudian bahasa dan kesenian tradisi. Sesungguhnya tanah Mulava ini sangat kaya untuk itu. Kemudian kalau 96 terlepas dari para leluhur kami dulu sudah memulai itu, sudah memulai kesenian-kesenian, tapi kesenian-kesenian tanah Mulava lebih pada kesenian-kesenian akulturasi. Yang pertama itu Karambangan, meskipun dia beda dengan Karambangan Lindu, beda dengan Karambangan Poso, dia punya sendiri. Cuma kalau bait-baitnya, lagu-lagunya memang lagu-lagu lokalitas Topo Ado di dalam. Tapi ada hal yang menarik yang hari ini mulai tergerus, dan generasi saya sudah banyak yang tidak tahu lagi. Tetapi ketika adanya undang-undang pemajuan kebudayaan, dan sebelum ada undang-undang ini, saya selaku pekerja seni, pelaku seni, saya sudah mengembangkan dan mempopulerkan yang namanya Vaino. Vaino, kemudian Dulua, dan Valintumangi. Vaino hari ini sudah mulai satu dua anak-anak muda mulai menyanyikan itu. Ada beberapa regenerasi saya coba tampil dengan mereka dengan membawakan Vaino itu. Seperti itu perkembangan kesenian di Tanah Mulava. Di luar dari teater hari ini, teater di Tanah Mulava terlepas dari ada 2 komunitas bahkan 3 komunitas Zat Sibalaya, kemudian ada Lino Sidiru, kemudian ada Sidiru Maliun Tinuvu. Cuma Sidiru Maliun Tinuvu sudah stagnan. Kemudian Zat juga ada yang kesibukan masing-masing. Ini juga sudah bukan stagnan juga. Kemudian Lino Sidiru masih terus juga berproses, meskipun berkaitan dengan masih riset. Kemudian kalau dari beberapa kelompok punya basic tersendiri. Kalau Lino Sidiru ada ungkapan lokal di sini, Sundeki Valeaku, gantikan tempat saya. Itu dengan maksud mengangkat tradisi-tradisi, spirit dari pertunjukan-pertunjukan. Lino Sidiru itu mengambil spirit lokalitas, khususnya kami yang ada di Kecamatan Tanah Mulava, seperti spirit Balia, kemudian spirit Vaino, kemudian Valintumangi, ataupun spirit-spirit tentang adat istiadat, tentang tradisi juga. Ya, spirit yang diambil. Ya, saya pikir seperti itu. Terkait apa yang Abah sampaikan tadi dalam proses pengembangan
Abah melakukan eksplorasi terhadap pengetahuan lokal dan yang baik yang sifatnya ekspresif maupun material tadi itu, apa kendala-kendala yang Abah hadapi atau Bapak hadapi selama mengembalikan kembali kebudayaan itu khususnya di Tanah Bulava? Kalau di zaman akhir-akhir 80-an, kemudian masuk 90-an, sampai pada saat mungkin batas 2005, saya masih asik untuk mengeksplor itu, untuk meriset. Hari ini saya sudah kesulitan untuk itu karena banyaknya narasumber yang ya telah tiada, meninggal, sehingga saya agak kesulitan lagi untuk mencari narasumber. Hari ini seperti Vaino yang begitu kita andalkan untuk Tanah Bulava, hari ini yang sering melatih kita dan sering bertukar pikiran dengan saya sharing itu sudah tidak ada. Ya, untung saya kemarin sudah mencatat beberapa bait-bait Vaino dari orang tua ini, Arfan Rajalangi, sehingga saya masih punya data untuk itu, sehingga masih bisa kita ajarkan, kita sampaikan, dan kita kembangkan untuk anak-anak, khususnya anak-anak di Tanah Bulava. Saya lebih menyasar pada anak-anak sekolahan, karena itu bisa menjadi kebanggaan mereka juga nantinya. Di tahun 2008 saya pernah mementaskan Vaino ini sama-sama anak-anak sanawiyah di Sibalaya. Kemudian saya kembali masuk-masuk. Jadi jurus saya ini masuk-masuk di sekolah-sekolah saja, dengan harapan saya mencari anak muda ini tidak alergi dengan dia punya kebudayaan, tidak alergi dengan dia punya kearifan lokal. Hari ini kearifan lokal itu mulai tergerus zaman, wabil khusus ini Tanah Bulava ini kan tidak jauh dari kota, maka bias-bias modernisasi itu masuk juga ke desa ini. Ini yang agak ketakutan saya melihat regenerasi hari ini. Ya. Nah, kepedulian yang disampaikan Bapak tadi, hal apa yang sebenarnya jadi pemantik bagi Bapak untuk akhirnya memilih melakukan melakukan upaya-upaya pelestarian kebudayaan khususnya di masyarakat tradisi misalkan, atau hal-hal terkait objek kemajuan kebudayaan itu, untuk Abang memilih itu, apa yang menjadi dasarnya Abang? Yang pertama, ini bukan sekedar hobi. Ini adalah jiwa kesenian dan kebudayaan saya itu mengalir dengan saya. Ini bukan sekedar hobi. Kalau hobi itu sudah selesai. Tapi kalau jiwa dia akan haus terus dan ingin mencari. Sama dengan spirit pemajuan kebudayaan itu. Ketika kan perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian. Jadi ketika kita punya jiwa seperti, maka kita masih bisa mengembangkan tradisi-tradisi itu dan nilai-nilai kearifan lokal. Terkait dengan pertama tugas saya menjadi camat di Tanah Bulava, maka spirit yang saya ambil ketika tradisi lokal di Tanah Bulava ini, ketika pesta syukuran dia sebatas Popanai Pinovali, habis di Bantaya. Ketika saya sharing sebagai upaya pelestarian pengembangan kebudayaan itu, kemarin kami lakukan Popanai Pinovali di Desa Lambara, dan ini sudah satu set. Maksudnya sudah Popanai Pinovali dilangsungkan juga dengan acara Povunja. Kalau sebutan di tempat-tempat lain juga ada dua di sini, Povunja dan Rego, tapi umumnya orang-orang Tanah Bulava menyebut Muvunja. Sehingga itu pesta syukuran dengan sebagai adat istiadat.
yang include di dalam 10 objek pemajuan kebudayaan. Terkait objek kemajuan kebudayaan tadi yang Abah sampaikan, yang Bapak sampaikan ke kita, menurut pandangan Bapak, kira-kira bagian-bagian mana yang perlu mendapatkan perhatian lebih, dan ini perlu dibenahi dari setiap tahun ke tahun, dan mesti ada perhatian khusus begitu, karena menyangkut itu tadi yang Bapak jelaskan soal ada kekhawatiran bahwa ini ada pengaruh-pengaruh dari luar yang menjadi kekhawatiran Bapak selain sebagai pelaku budaya di Tanah Bulava maupun selaku pemerintah yang mewakili Kabupaten Sigi. Yang pertama ini, saya pernah menjadi kabid kebudayaan meskipun cuma 6 bulan. Yang perlu Sigi, saya berani menyampaikan Sigi adalah salah satu benteng terakhir kekuatan kebudayaan di Sulawesi Tengah, dan mampu kita membuktikan itu. Hari ini kelemahannya itu adalah database kebudayaan kita itu belum tertata rapi dan masih semrawut kalau bicara tentang database. Kalau hari ini langkah konkret apa yang saya lakukan ketika menjadi kabid, saya mengumpulkan teman-teman, baru kita merencana. Tapi alhamdulillah sudah ada semua PPKAD di Kabupaten Sigi. PPKAD hari ini juga harus direvisi kembali. Banyak yang belum include di dalam PPKAD Kabupaten Sigi itu, seperti permainan rakyat, kemudian kesenian rakyat, dan ada beberapa juga ritual yang belum masuk dalam PPKAD, sehingga ini perlu pembenahan lagi sehingga yang dibutuhkan itu adalah database kebudayaan. Kenapa saya sampaikan database ini begitu penting? Ketika kita ke Tanah Bulava, oh ini semua yang ada di Tanah Bulava, ini baino, ini dulu, ini ritualnya, ini olahraga tradisionalnya, ini permainan rakyatnya, permainan tradisionalnya, kemudian ini teknologi tradisionalnya. Itu kan include dalam 10 objek pemajuan kebudayaan. Kemudian ini sastra lisannya, ini bahasanya. Kalau ada database itu, ya kalau di Sigi kan kurang lebih mungkin 21 dialek, sehingga ini menjadi, ketika kita ada database ini gampang sekali, artinya mudah sekali kita untuk membantu teman-teman ketika melakukan riset ataupun ketika melakukan observasi yang bisa kita tunjukkan. Jadi dalam hal ini betul-betul di bidang kebudayaan Kabupaten Sigi hari ini harus ekstra kerja keras. Dan ketika mereka mendapatkan database itu, jangan lupa kami di kecamatan itu bisa diberikan informasi itu sehingga kita tahu juga. Dan ini akan menjadi transformasi pengetahuan kepada generasi. Terkait pengumpulan database tadi yang Bapak sampaikan, apakah ada kendala-kendala yang dihadapi di dalam pengumpulan database itu? Kalau bicara tentang yang ada dua kan, intangible dan tangible, kebendaan dan tak benda. Yang kalau benda itu kan masih bisa kita temukan itu, tapi tak benda ini kadang-kadang kita terkendala pada narasumber ataupun tidak ada lagi yang tinggal tutur saja sehingga kita agak kurang untuk pembuktiannya itu. Ini juga memang perlu memang riset yang lebih tajam lagi, riset lebih yang betul-betul riset yang akuntabel kalau menurut saya, yang bisa dipertanggungjawabkan supaya tidak menjadi mitologi saja. Terima kasih. Agak menarik apa yang disampaikan Bapak tadi terkait database,
objek kemajuan kebudayaan itu. Dalam perspektif Bapak selain selaku sebagai seorang pelaku budaya yang aktif di ruang-ruang ekspresif dan juga selaku seorang pemimpin yang mewakili daerah yang ada di Kabupaten Sigi, kira-kira menurut Bapak hal apa yang sampai dengan saat ini yang mesti sesegera mungkin dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dalam hal ini Kabupaten Sigi dalam melakukan upaya-upaya langkah-langkah strategis dalam kemajuan kebudayaan itu, selain melakukan database tadi, kemudian mungkin ada hal-hal yang sifatnya ekspresif yang mesti dilakukan misalkan seperti penyelenggaraan event atau apa kayak menurut pandangan. Ya, saya kira sudah pasca gempa dan pasca COVID, Sigi sudah mulai apa ya, menggeliat. Pasca COVID 2 tahun ini sudah mulai menggeliat keseniannya. Terlepas dari kegiatan-kegiatan yang digagas oleh teman-teman di komunitas Poleria Sigi, yakni Talu Art. Hari ini Pemda Sigi menyelenggarakan festival lestari, dan ke depan ada perencanaan juga untuk melakukan kembali festival Danau Lindu. Mudah-mudahan festival ini bisa melibatkan semua. Biasanya kalau kemarin ada 3 festival Danau Lindu pertama, kedua, dan ketiga, kemudian tidak ada lagi stagnan. Nah, hari ini ada perencanaan pemerintah Kabupaten Sigi, dalam hal ini di bawah kepemimpinan Irwan Samuel. Mereka berencana untuk menggagas kembali festival Danau Lindu itu, dan mudah-mudahan bisa melibatkan apa ya, seluruh seniman. Terkait dengan itu, ada hal-hal juga yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya bidang bidang kebudayaan Kabupaten Sigi. Mereka mulai mencari yang belum masuk pada PPKAD itu, seperti megalit daripada lumpung batu dan peninggalan yang benda. Mereka mulai mendata lagi dan turun, sehingga ada beberapa temuan-temuan baru yang diduga benda cagar budaya, karena perlu pembuktian karena perlu pembuktian itu tentu melibatkan juga beberapa ahli untuk menentukan berapa lamanya ini yang. Tapi kalau memang untuk benda cagar budaya, iya, diduga benda cagar budaya. Cuman kita secara pengetahuan kita tidak masuk ke dalam, karena kita tidak tahu tahun berapa itu. Ya, seperti di Palaulau itu kan baru ditemukan. Itu adalah upaya-upaya Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bidang kebudayaan Kabupaten Sigi untuk melakukan langkah-langkah strategi. Dari semua yang Abang ceritakan ini, yang berbagi bersama kami, kira-kira menurut pertimbangan Bapak sebagai, apakah lembaga komunitas, pelibatan mereka dalam upaya kemajuan kebudayaan itu diperlukan dalam strategi yang langkah-langkah strategis tadi itu? Sangat diperlukan. Saya boleh berani jujur mengatakan, sangat terbatas pengetahuan orang-orang di dinas teknis di dalam penanganan 10 objek pemajuan kebudayaan, atau dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Sangat ironi kalau tidak melibatkan komunitas-komunitas, baik komunitas kebudayaan ataupun komunitas kesenian, ataupun seniman-seniman lokal yang mengerti tentang mereka punya kearifan lokal. Kalau kita di dinas itu sendiri lebih pada urusan-urusan teknis saja. Tapi kalau untuk mengambil spiritnya dan mendalami tentang kebudayaan dan kesenian itu, maka sangat dibutuhkan kehadiran komunitas ataupun individu-individu yang konsen pada kesenian dan kebudayaan dan kesenian.
kita sudah hampir di ujung dari diskusi atau wawancara hari ini yang menurut kami sangat penting dilakukan, dan kami pun berterima kasih banyak kepada Bapak atas terimanya kami ini. Sebagai pertanyaan terakhir dari dua pertanyaan terakhir dari kami, mungkin bisa dijelaskan ke kami kira-kira apa harapan-harapan dari seorang pelaku budaya seperti Bapak, dan mewakili juga aspirasi dari teman-teman di pemerintahan yang ada di Kabupaten Sigi, hal-hal terkait kebudayaan ini, seperti apa yang harus dilakukan ke depan? Iya, menarik ini bahwa spirit lokalitas ataupun pengetahuan tentang kearifan lokal itu, apalagi kita sudah adakan undang-undang pemajuan kebudayaan, memang harus spiritnya undang-undang pemajuan kebudayaan itu kan pengembangan, maka dibutuhkan betul ke depan sinergitas antara pemerintah daerah ini yang betul-betul paham khususnya di bidang kebudayaan, ataupun kami di kecamatan minimalnya di kecamatan itu juga bisa mengerti ketika disampaikan, karena kita kan di kecamatan ini cuman sebagai garis koordinasi perpanjangan tangan pemerintah daerah, dalam hal ini bupati di kecamatan. Maka kalau kita tidak punya inovasi juga untuk pengembangan kesenian kebudayaan ke depan ini, maka nilai-nilai kearifan lokal itu akan hilang. Salah satu contoh, ketika kita bicara tentang mitigasi bencana, maka kita mitigasi bencana dalam diskusi-diskusi di kalangan elemen-elemen yang ada di Sigi, sehingga dituangkan oleh Pak Bupati Sigi dalam visi misinya menjadi mitigasi bencana berbasis kearifan lokal, sehingga karena biar bagaimana tradisi kita itu menjadi pengetahuan. Jadi memang kalau kebudayaan ini merupakan kekuatan satu daerah, dan ini merupakan kekayaan untuk kita lestarikan, kita kembangkan, kemudian kita perkenalkan kepada generasi muda, karena hari ini hanya ini yang bisa, kalau di Sigi ini saya menyampaikan bahwa hanya ini kekayaan yang kita miliki, di laut tidak ada di Sigi. Maka apa yang harus kita promosikan kepada orang-orang luar? Kabupaten Sigi adalah kekayaan kebudayaan kita dari segala aspek. Minimal dia 10 pemajuan objek kebudayaan itu kan ada di Sigi. Maka itu yang kita eksplorasi, kemudian kita riset dan kita kembangkan, kemudian kita promosikan pada daerah-daerah bahwa Sigi adalah benteng terakhir kebudayaan di Sulawesi Tengah. Bahkan mungkin Sigi menjadi pilot project. Kita berkeinginan seperti itu. Harapan-harapan saya seperti itu untuk ke depan di Sigi ini, karena saya meyakini bahwa Sigi sangat kaya, dan perlu juga teman-teman di Sigi juga konsen pada pemajuan kebudayaan itu, dan harapan kami kepada pemerintah daerah penganggarannya itu, karena ini yang bikin minim ini kebudayaan hari ini menjadi agenda yang keberapa lah dari beberapa program-program prioritas di pemerintahan. Saya pikir itu. Baik, pertanyaan terakhir, apa yang ingin Abah sampaikan terkait pemajuan kebudayaan? Saat ini Dirjen Kebudayaan melakukan berbagai macam terobosan program-program, salah satunya dengan menggelontorkan program Dana Indonesia untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan, baik yang itu ada di luar Jawa maupun di daerah-daerah terpencil, soal pemajuan kebudayaan itu.
sebagai isu sentralnya. Saat ini seperti yang diketahui bahwa ada satu isu besar di Kabupaten Sigi ini soal negeri 1000 megalit. Saat ini hampir semua mata ini menuju ke Sigi, kira-kira begitu. Dan salah satu jalur yang akan ditempuh adalah pasti itu adalah daerah Tanah Belapa ini. Apa pesan terakhir dari seorang pegiat atau pelaku langsung kebudayaan yang ada di Sigi ini, sekaligus sebagai orang yang mengambil jalur di pemerintahan, sebagai kami ingin mendengarkan kira-kira pesan dari Bapak seperti apa kayak tadi. Iya, kalau kita bicara tentang apa harapan-harapan kita ke depan, bagaimana ini kebudayaan, apalagi kan Sigi dan Poso ini negeri 1000 megalit yang selalu disampaikan oleh gubernur, dan komunitas juga Polelia kemarin sudah memberi judul dalam musik ketika mereka mengikuti sebuah event skala nasional. Mereka membuat judul lagu 1000 megalit. Maka harapan kami sebagai pemerintah kecamatan, ini pasti dilalui karena intinya ini kan di Kulawi banyak situs-situs cagar budaya. Kemudian kami pada lembah di sini lebih pada kekayaan kebudayaan yang tak benda, sehingga sekali lagi saya mendorong teman-teman dengan moto sebenarnya ini, motonya kita berikan tanda bahwa kita pernah ada. Apa maksudnya ini? Dikandung maksud ini adalah kita terus berproses bahwa sekali lagi kebudayaan itu adalah identitas kita. Kemudian pengembangannya itu melalui media-media ekspresi seni dan dalam bentuk-bentuk pertunjukan, sehingga generasi khususnya ini akan tahu betapa kayanya leluhur di Sigi dalam mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang masuk pada 10 objek pemajuan kebudayaan. Kira itu.